Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutul arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih niat istiqomah. Istiqomah. Nah, kita niat ajeg ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 120 ya. Sekarang masuk ke ayat 121, 122 dan insya Allah kita sampai 123, surat yang ketiga, surat Ali Imran. Para bapak dan para ibu ya. Jadi kemarin kita sudah diberi tahu oleh Gusti Allah bahwa orang kalau sudah punya iri, dengki, hasud itu memang angel itunya itu ya. Jadi ing tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau orang yang diireninya itu mendapatkan nikmat, kebaikan, maka dia itu ini ikut jengkel. Tetapi kalau orang yang diireni itu mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan sesuatu yang tidak ada rasa bunga, wah bersorak-sorai. Dan itu dari dulu sampai sekarang tuh podo alias sama. Jadi orang iri itunya itu watuk wahingnya itu. Tetapi kalau kita lawan dengan podo jengkele ya podo ora warase kan itu. Makanya harus dilawan dengan wa ing tasbiru wa tattaqu la yadirkum atau la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kita lawan dengan sabar, dengan tetap istiqomah, dengan tetap takwa marang Gusti Allah sing saestu, insyaallah apa yang menjadi kejengkelan mereka, orang-orang yang memusuhi, yang membenci kita, orang yang ngerekodoyo kepada kita, tidak akan ada sedikit pun sesuatu yang membahayakan. Dulu pernah terkenal emang gue pikirin. Nah itu ya durukum saya. Ini ingat-ingat Bu ya. Jadi kalau panjenengan dibully, dicaci maki atau diireni, kalau tiang ingkang boten iman, nah, sebab orang iri, orang dengki itu tandane orang gak duwe pangeran saja. Sakjane orang gak duwe pangeran. Pangeran itu sudah menciptakan orang itu sendiri-sendiri. Gusti Allah itu menciptakan makhluknya itu ada nasibnya, ada nasabnya, dan ada nisabnya sendiri-sendiri. Ya. Kulo kok keluar dari ini ya sudah memang jalurnya seperti itu. Rizkinya bikat birizkihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun, kata hadis itu kan sudah ada jalannya sendiri-sendiri. Ketentuan rizki ya, bondo dunyo, bondo macam-macamnya sudah ada sendiri-sendiri itu. Nah bagaimana kalau dengan cara-cara memaksa, kalau bukan bagiannya membahayakan Bu. Golek pesugihan kaya sak labah kan ayo.
Jadi tidak akan membahayakan itu. Kaiduhumnya itu, kaiduhum rekodoyonya itu tidak akan membahayakan sedikit pun. Nah, kecuali kalau dilawan dengan tidak sabar juga, podo jengkele, podo mangkele, podo ngeruso apa itu, ngerosulane, iku ora ono, iku podo wae kalau itu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguh Gusti Allah itu terhadap apapun yang kita kerjakan, Gusti Allah Maha meliputi, mirsani. Muhit di sini punya diartikan sama dengan mirsani, bukan mirzani. Kok mirzani, mirsani, Pak. Dengan cara apa akhirnya Gusti Allah cara Gusti Allah menyelesaikan urusan itu, payujazihim bihi, maka dengan bagaimana Gusti Allah memberi balasan kepada orang-orang yang non muslim yang selalu membenci, mengireni orang Islam itu. Nah, ini ujung dari orang benci itu, kadang-kadang saking jengkelnya ngajak perang, Bu. Nah, ini wazkur lan ilinge panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad wa id ghadauta. Nah, wa id ghadauta ayat 121-nya itu wa id ghadauta. Nah, ketika sebelum kata id itu ini dulu diberi sambungan pemahaman, ya. Wa id ghadauta kalau diartikan tanpa ada pemahaman sambungan, ya, tatkalane panjenengan Muhammad pagi-pagi, pagi-pagi godauta itu pagi-pagi banget, pagi-pagi meruput. Nah, disambung dulu itunya cara memahaminya. Wazkur ya Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ilingo panjenengan, yaitu id godauta tatkalane panjenengan isu-isu, semangsane panjenengan pagi-pagi, ya, maka taknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini di saat itu. Nah, tetapi ayat ini berlaku juga kepada kita. Nah, kalau ada kondisi, ada peristiwa, ada keadaan kados ngeten niki, ya, min ahlika. Nah, di sini min ahlil Madinah, tatkala panjenengan injing-injing wahai Kanjeng Nabi budal keluar, ya, medal, bukan metu yuk, Bu, nggih, medal. Nggih, bahasa halusnya metu itu medal, nggih. Nah, sudah medal min ahlika saking keluarga panjenengan, saking ahli panjenengan, saking anak bojo panjenengan. Ahli itu itunya banyak, mulai keluarga, bolo, masyarakat yang sudah taat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pagi-pagi sampun medal saking griyonipun. Di sini minal Madinati saking Madinah. Untuk apa beliau keluar dari rumah? Tubawwi'ul mu'minina, untuk mendatangi, tubawwi'u ayat tunazzilu, untuk mendatangi orang-orang yang beriman. Dalam rangka apa mereka didatangi oleh Rasul, ditoto oleh Rasul, ya, diatur oleh Rasul, maqaida lil qital, dalam rangka mempersiapkan, ya, tempat-tempat yang dijadikan markas perang. Jadi ketika perang ini harus tahu di mana musuh, kemudian kita harus berada di mana. Nah, Rasul dalam hal ini kenapa sampai melakukan seperti ini? Karena Rasul meningkat status itunya, status sosialnya itu, dari sekedar Rasulullah pembawa agama, penyampai agama, pendidik masalah agama, tapi beliau dinaikkan oleh masyarakat sebagai kepala negara. Jadi peristiwa ini kan peristiwa perang Uhud. Jadi setelah Rasulullah menata Madinah, nyoba ini diuji, ya, oleh siapa? Mau diserbu oleh
pasukan dari Mekah. Itu perang Badar dan perang Uhud itu penyerangnya itu dari ini mau diserang. Nah, mendengar pasukan sudah mau masuk ke kota Madinah, karena Bukit Uhud dengan Madinah itu kan dekat, apalagi sekarang jalannya bagus. Nggih, sing sampun umroh nggih, wingi dengan posoan umroh mereka toh. Alhamdulillah, nggih, dekat Uhud mati. Nah, itu. Maraqija yaqifuna fiha, untuk mengatur bagaimana membuat tempat-tempat strategis untuk menghadapi serangan dari jahiliyah, dari orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah yang sengaja ingin ngetes. Katanya Nabi Muhammad sekarang di Madinah sudah membangun kekuasaan, sudah menata masyarakat, sudah berhasil menyatukan kaum Nasrani, Yahudi dan orang Islam. Nah, kita coba sekarang tes bagaimana pertahanan kekuatannya itu. Waktu perang Badar menang. Kemenangan Rasulullah waktu perang Badar ini melahirkan kekecewaan dari pihak yang kalah, kan itu. Akhirnya mencoba kembali. Jadi kalau sudah jadi negoro, Bu, ya siap-siap. Nah, dirimu diserang. Sama dengan Indonesia kan. Indonesia ini begitu merdeka tahun 45, 46 itu sudah datang. Ya. Yang dulunya menjajah, akhirnya kan kita ini 45, 49 dikenal dengan perang kemerdekaan. Rasulullah juga begitu berhasil mendirikan Madinah, datang pertama dari bangsa Mekah itu, dari wallahu utawi Gusti Allah iku sami'un dat kang maha midanget. Mendengar itu kan midamet. Li aqwalikum, kepada apa-apa yang menjadi perbincangan kalian. Apa-apa yang dijadikan bahan ini. Waduh, Rasulullah pagi-pagi ini sudah berangkat menata pasukan, karena beliau sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi, dan waktu perang zaman Rasul itu relatif semua kendali pengaturan strategi, pengangkatan panglima perang di lapangan itu menjadi hak otoritatifnya Rasulullah, jadi hak prerogatifnya Rasulullah. Makanya sekarang juga kan ditiru ya, kepala negara merangkap sebagai panglima tertinggi. Keputusan perang dan damai hanya ada di kepala negara. Nah, itu. Ketika kepala negara memerintahkan siap-siap karena kita mau diserang, nah, harus siap-siap, gak boleh ada yang membangkang. Walaupun dalam cerita perang Uhud ini umat Islam juga cukup mengenaskan. Awalnya menang, tahu-tahu ketika sudah ada tanda-tanda kemenangan tergiur untuk mendapatkan pampasan perang, karena kebetulan pasukan yang mau menyerang Rasulullah itu membawa perbekalan yang cukup luar biasa. Tapi akhirnya yaitu mendapatkan kekalahan. Ai bi ahwalikum wa huwa yaumu Uhudin. Ya, jadi ayat ini asbabun nuzulnya atau sababun nuzulnya itu ketika mau perang Uhud. Nah, jadi mau perang Uhud itu oleh Rasulullah itu sebetulnya sudah dipersiapkan secara matang. Ya. Tapi Gusti Allah tuh ini perlu ini juga ya. Jadi kita ini harus waspada juga. Sehebat apapun rencana yang kita susun, yang kita buat, yang kita rancang, itu kalau Gusti Allah belum menghendaki, walaupun rencana itu dibuat oleh orang hebat umpamanya, oleh orang yang sangat istimewa, tetap
Ya, jadi artinya dalam beragama ini harus kita yakini betul. Dalam beragama itu dominasi kehendak Tuhan itu harus diutamakan daripada rencana, angan-angan, karep, planning yang kita buat. Jadi, bleset itu sudah matang betul. Makanya ada pepatah kan, wallahu al insanu bitahir, wallahu ditakdir. Kita ini hanya sebatas mempunyai rencana, mempunyai konsep, mempunyai gagasan. Sidoh orane dadi orane sangat tergantung kepada ketentuan Gusti Allah. Ini memang luar biasa ayat, dua ayat ini. Ayat 109 20 kemarin dengan 121 ini betul-betul harus kita angan-angan betul. Rasulullah ini bayangkan pagi-pagi sudah luar biasa mencoba menata seperti apa kalau kita mau diserang ini, mempersiapkan pasukan, menata tempat-tempat yang dijadikan semacam markas-markas penyerangan. Itu sudah luar biasa. Dan kebetulan dari sisi tempat juga yang dimiliki oleh umat Islam itu strategis karena di atas bukit, sementara pasukan musuh itu di bawah bukit. Jadi kalau dari sisi dari sisi strategi perang pasti menang gitu loh. Perang Uhud itu sudah pasti menang. Itu kalau dilihat dari sisi kesempatan, peluang, posisi, ya. Termasuk juga pasukan yang dibawa oleh Rasulullah itu relatif lebih banyak daripada yang dibawa ketika perang Badar. Nah itu. Menurut riwayat ini pasukannya itu berapa? Wa huwa yaumul Uhudin kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alpin au ila khamsina rajulan. 1000 pasukan atau 950 pasukan. Wal musyrikuna salah satu alafin, sementara orang-orang musyrik itu ada 3000 3000 penyerang. Nah, ini kita coba 1 lawan 3. Nah, menurut pengalaman umat Islam itu ya pasukannya nggak usah banyak-banyak itu, karena kalau betul jihadnya fisabilillah, Gusti Allah selalu menolong dengan menurunkan pasukan malaikat. Nah, itu. Ya contohnya seperti Abraha. Kurang apa Abraha itu membawa pasukan gajah dengan persenjataan yang lengkap, dengan perbekalan yang lengkap. Oleh Gusti Allah tahu-taunya hanya dengan burung ababil bisa porak-poranda. Ini emang ini nih ya saya berharap ini mestinya dipelajari betul, terutama oleh teman-teman yang kebetulan dijadikan pemimpin. Nah, pemimpin itu harus punya strategi, harus punya kemampuan untuk menghadapi alternatif keadaan. Nah, kalau plan A, plan B, plan C, ya itu harus ngerti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak dijadikan pemimpin. Nah, Rasulullah beri contoh ke kita. Tetapi ingat, sehebat rencana, sehebat kekuatan, tapi harus tetap disandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan perang itu terjadi? Katanya wanala bisyibi ke yaumal sabt Sabi'a Syawalin. Nah ini tanggal Sabi itu berapa? Pitune bulan Syawal. Sanata salasin minal hijrati. Jadi tahun ketiga setelah hijrati. Nah, kemudian Rasulullah wajlasa jaisan minar rumati. Kemudian beliau pasukan panah ditempatkan di mana? Kemudian beliau setelah menempatkan pasukan panah wa amaro alaihim Abdullah bin Jubair. Kemudian Rasulullah mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai dantonnya. Kalau ada dangu, danton ada kan, dan komandan regu, komandan peleton kan itu nggih Bu. Karena kalau dalam
cerita pasukan ini. Kelompok ini, dua kelompok. Pertama dari siapa itu? Dari non muslim, dulunya non muslim, kemudian jadi muslim, diajak perperang ini kadang-kadang ono sing angah ini. Nah, yang kedua akhirnya ada kelompok yang ingin yang mengundurkan diri. Gimana Rasul kalau saya di tengah? Tetapi dilarang oleh Rasulullah itu. Berlari di medan perang itu sama dengan begitu juga ada juga ini yang yaitu yang tergiur. Waduh, begitu menang itu. Nah, catatan yang perlu kita ingat dalam perang Uhud itu pertama, ternyata setelah Rasulullah membuat strategi, kemudian mengatur pasukan, menempatkan yang bersenjata di mana, yang kemudian siapa yang lebih dulu nyerang, bagaimana caranya. Ternyata yaitu ada kelompok pasukan yang tidak taat. Jadi sampai-sampai kan akhirnya Rasul sendiri mengalami cedera ya dalam perang Uhud. Ada yang nggak taat. Jadi, nah ini sebetulnya catatan bagi kita kalau beragama itu jangan setengah-setengah. Begitu mengikuti Rasulullah ya kita ikuti. Udhulu fis-silmi kafah. Belajarlah bagaimana menjadi orang Islam yang sedikit untuk sempurna. Lahirnya, batinnya, kemudian perjuangannya, kemudian tekad, kebulatan mengikuti Rasul itu harus diikat dengan urwatul wusqa, diikat dengan misakon golibo. Jangan hanya yubayi unaka saja, jangan hanya berbaiat saja, jangan hanya bersahadat saja. Ya, tingkatkan pemahamannya, tingkatkan kesungguhan mengikuti ajaran Rasulnya. Nah kita ini kan ngaji ini dalam rangka meningkatkan kesungguhan kita belajar taat kepada tuntunan Rasulullah ini supaya betul-betul bisa merubah watak waktu kuahing cara keberagamaan kita. Walaupun saya sendiri mengalami ini sekarang, mengalami semacam pesimistik ya. Apa betul kita ini orang beragama tapi akhlak agama kita praktekkan? Karena di jalan kesenggol sedikit aja sudah ngamuk ya kan? Sepeda mau dijejak barang itu kan. Karena apa? Karena akhlak agamanya. Makanya sering guyonan saya ini, kalau pangeran itu ojo nang masjid tok, gowo nang sawah, gowo nang pasar, gowo nang tempat nyambut gawe. Gusti Allahnya digowo-gowo gitu loh Bu. Latulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ngoten Pak Yahya nggih. Insyaallah jadi pegawai kalau Gusti Allahnya digowo tidak akan ngentit korupsi ya. Karena merasa diinceng dengan ungkapan Gusti Allah sami'un alimun bidatis sudur. Itu kan ayat-ayat yang memberi ini kita ke situ. Bima ya'maluna muhit. Itu kan menunjukkan Gusti Allah tuh maha pirsa. Apa yang ada di kerenteg hati kita, apa mana sing dilakukan oleh al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu ketika yang berbicara itu duduk cangkem, duduk percangkeman, yaitu apa? Tangan akan mempertanggungjawabkan nggih Rasul. Watu kalimuna aidihim, tangan-tangan kita yang berbicara itu, yang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Watashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita ini sebagai saksi kebenaran apa yang disampaikan oleh tangan ini. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang kita
kerjakan. Ngoten nggih. Nah, teruskan lagi ini. Nah, kalau ayat ini ayat selanjutnya ayat 122 itu hubungannya dengan perang Badar yang menang ini. Gulibna wa aunusirna. Id utawi id iku min id qoblahu. Jadi di atas kan ada id. Ya, di atas wa id wa adna. Nah itu. Kemudian yang sebelumnya ini kan id. Nah, wadzkur id godauta. Nah, ditambah lagi di sini id hammat ifatani minkum ang tafshala. Nah, id sama semangsane hammat. Nah, hammat itu punya rencana ageng, tujuan yang besar, sejo yang sungguh-sungguh. Semangsane siapa hammat ifatani minkum, dua kelompok pasukan, dua kelompok regu ya yang akan berperang minkum saking kelompok sira kabeh. Siapa di sini digambarkan Banu Salamah dan Banu Harisah Janaha al-Askari. Dua kelompok ini jadi dari Banu Salamah dan Banu Harisah ini ya dua kelompok, dua regu ya yang jadi sama-sama jadi tentara. Hammatnya mereka apa? Antafshala. Tajbuna anil kitali watarjina lama roja'a. Jadi mereka ini dua kelompok ini punya keinginan untuk mengundurkan diri ya, untuk berhenti dari ikut berperang itu. Gimana kalau saya dari dua kelompok ini gak meneruskan berperangnya ini. Nah, jadi ngapunten ini simbolik loh ya. Dua ayat ini jangan bisa dipahami, memang umat Islam pun ada kondisi yang membolehkan kita itu angkat senjata, tapi boleh jadi ketika kita dalam sebuah perjuangan mencapai tujuan itu ada yang berkhianat. Nah itu ada yang udah kenceng-kenceng ada sing gembosi, bahasa panjenengan kan ngoten nggih, ada sing gembosi. Itu boleh jadi seperti itu. Dalam organisasi juga ada itu. Ya yang seperti kemarin kita katakan menggunting dalam lipatan atau menyalip dalam tikungan atau butrus. Dalam teori orang Yunani kuno itu ada butrus. Nah, dua kelompok ini maunya ini berhenti dari berperang ini. Ya, jalur. Kemudian dia mau kembali, terutama setelah ada salah satu pimpinannya yang bernama Abdullah bin Ubay, itu orang munafik, washabuhu. Tetapi Gusti Allah tetap akhirnya ketika dinasehati oleh Rasul, ojo sampai awakmu ini mengundurkan diri ya di tengah-tengah mau perang, selesai kok kamu mau wallahu walihuma. Karena bagaimanapun kita ini ya walaupun kondisinya sedikit, walaupun Gusti Allah akan menjadi penolong kita, akan menjadi yang membantu menyelamatkan kita. Oleh karena itu ya, dengan kondisi terdesak kepepet pun ya kita nggak boleh itu ya karena melarikan diri dalam berperang itu bisa dihukumi berat itu dalam teori berperangnya itu. Orang melarikan diri berperang itu bisa
Walallahi falyatawakkalil mu'minun. Ingat, Gusti Allah ini tetap akan memberi kemenangan, akan memberi pertolongan, akan memberi penyelesaian kepada orang-orang. Perhatikan betul ya. Akhir ayat dari 121 itu hubungannya juga dengan rencana Rasul yang demikian hebat sekalipun, kalau memang ada kelompok-kelompok yang pasrah kepada Gusti Allahnya itu setengah-setengah, maka akan tetap akan terjadi kegagalan. Begitu juga kalau ada orang yang frustasi umpamanya, kemudian kita bangkitkan lagi semangat. Nah inilah pentingnya kemampuan pimpinan memanage. Contohnya juga pernah terjadi itu waktu Perang Dunia Kedua itu. Ada salah seorang jenderal di Eropa itu, ketika pasukannya itu kepepet, terdesak, bahkan menurut terkepung. Nah, kalau perang kan ada istilah terkepung. Ternyata si jenderal ini mencoba membangkitkan semangat anak buahnya itu dengan pertama ngajak main-main di pantai. Untuk ini juga untuk healingnya itu, untuk healing. Makanya sekarang istilah healing itu terkenal, Bu nggih. Ada healing ya. Jalan-jalan ternyata menang akhirnya itu. Makanya jenderal atau komandan atau guru, terutama guru atau kiai ya, itu harus banyak cara bagaimana untuk memang abot nindakake tuntunan Gusti Allah abot, tapi seabot-abotnya kita melaksanakan tuntunan agama cik leuwih abot kalau kita ini ingkar ke ora gelem nindakake tuntunan agama. Makanya ayat-ayat 3 ayat ini mulai bidatis sudur muhit sami'un alim, dan akhir ayat ini juga jangan kita ini garis bawahi lah, kalau bawa Al-Qur'annya ini garis bawah, ingat-ingatlah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kalau kita betul-betul, nah oleh karena itu ini kan wa intas ayat sabar dengan takwa dan tawakal. Nah, makanya kan ada hadis kan, as-saumu nisfu sabri, as-sabru nisful iman. Jadi kita setelah 1 bulan penuh berpuasa, kalau kita tuntas melaksanakan ibadah puasanya, berarti kita ini menang dalam rangka mendesain atau mereka atau kondisikan jiwa kita sebagai separuh dari sabar. Itu separuh, Bu, puasa itu belum sepenuhnya. Jadi kalau dihitung 1/4 dari kesempurnaan orang beragama. Nah, as-sabru nisful iman, sabar ini separuh dari iman. Ada yang tanya, apa separuh yang lain? Nah, separuh yang lain itu ada yang ada yang mencoba menafsiri di hadis itu an-nikah. Jadi separuh dari nisfuddin itu adalah anikah. Oleh karena itu bapak-bapak yang belum punya istri lagi, segeralah kawin lagi supaya separuh agamanya bisa disempurnakan. Ibu-ibu bagaimana? Nah biasanya ibu-ibu tahan lama biasanya ini. No katanya ibu-ibu tuh setia. Nah itulah bapak-bapak harus menghargai kesetiaan cinta ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu tuh yang walaupun pernah disakiti pun mudah dilupakan, ibu, mudah melupakan. Buktinya punya anak. Sakiti model apa saja, sakitnya melahirkan, kadang-kadang lupa. Saya ada yang sampai punya 5 seperti saya ini 5. Jadi saking setianya istri itu kadang-kadang sakit model apapun lupa. Jadi tolong mulai ayat 120
121 dan 122 ini, tolong ayat ini kita perhatikan betul, karena ini menyangkut masalah bagaimana kita belajar menghadapi tantangan, menghadapi kondisi yang sangat, nah perang itu kan kondisi yang sangat menyakitkan. Dan kalau bisa janganlah, kalau bisa kita berperang. Saya berharap kita ini ojo sampai terjadi perang. Ini yang menyedihkan sekarang di negara Islam itu mana? Sudan ya. Jangan memperhatikan berita tentang persudanan dan begitu selesai di tengah puasa ya, mengerikan lah itu. Sampai ada pemindahan itu loh, pemindahan warga negara dari Sudan ke Arab Saudi, termasuk warga negara kita. Nah, warga negara kita yang sudah dievakuasi itu ada 930 kan. Ya, mengerikan itu. Coba bayangkan, Sudan itu satu-satunya kota di Afrika yang cukup maju sebetulnya. Setelah Mesir, ya, setelah Afrika Selatan, itu Sudan cukup maju. Dan ada tokoh-tokoh hebat, pemikir-pemikir keagamaan dari Sudan itu. Akhirnya sekarang terjebak konflik horizontal, perang saudara. Sudah berapa hari itu? Mengerikan itu. Rusia dengan Ukraina belum selesai, muncul perang saudara di Sudan. Saya berharap di negara kita ojo sampai lah, naudzubillah. Oleh karena itu ketika kita menghadapi kontestasi 2024, ojo sampai menyeret bagaimana rakyat di bawah ini tidak terprovokasi untuk saling mendukung secara ekstrim, ya, secara secara radikal, ya, walaupun jagono ya itu. So, kalau sudah terjadi di Sudan itu, masya Allah, itu kota jadi sepi, penduduk yang akhirnya kelaparan karena terkunci, nggak bisa kemana-mana, pasar rusak, toko-toko habis. Ya. Coba jenengan ini lihat berita di Sudan, terbaru di Sudan. Sampai sekarang Amerika dan Arab Saudi mengupayakan gencatan senjata, tidak bisa. Gitu. Hancur Afrika satu karena Sudan itu banyak tokoh-tokoh kita yang sekolah di Sudan, dosen-dosen UIN itu banyak yang sudah alumni Sudan itu banyak. Sekarang dilanda perang saudara, masya Allah. Saya lihat tadi malam itu, masya Allah, sampai melihat anak-anak kecil, wanita-wanita yang tidak berdosa, anak kecil tersandra, terkepung, nggak bisa keluar rumah. Nah, ini perang itu menyakitkan perang. Oleh karena itu kita berdoa lah. Makanya saya ini terus terang saja punya kewajiban berdoa, Robbij al-hada baladan Indonesia amina warzuk ahlahu rizqon halalan toyiban wasi'a. Itu setiap habis sholat, nah, itu diperintahkan oleh kiai saya ini, semua jamaahnya wajib berdoa itu setiap habis sholat, karena negara kita ini juga ujiannya ya tidak gampang. Coba kalau panjenengan mulai 45, 49 terjadi perang mempertahankan kemerdekaan sampai ada Rasul Ijan. Lah 49, 50 kita jadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Dari 50 sampai 59 ternyata hanya berupaya untuk mencoba memperbaiki undang-undang dasar, ya tidak berhasil. Jadi nama Badan Konstituante Pemilu pertama tahun 55 dengan makanya akhirnya muncullah dekret presiden pada tahun 59 sampai 66 dikenal dengan namanya Orde Lama. Terjadilah namanya otoritarianisasi kenegaraan dari 66 sampai 73. Karena pemilu pertama setelah merdeka kedua itu pertama 55, yang kedua tahun 71 pemilu pertama zaman Orde Baru itu. Maunya kan 67, ditunda sampai 71. Nah 71 sampai 98. Mestinya kita ini menurut teorinya Repelita 98 ini sudah tinggal landas.
tapi justru kita tinggal tertindas kan itu. 98 morat marit ekonomi gara-gara namanya George Soros itu kan. Nah, 98 bersepakat dengan era reformasi. Ternyata sampai sekarang itu lebih rusak juga ya. Di era reformasi itu lebih rusak daripada orde lama karena korupsi katanya Pak Mahfud MD itu dari mulai pucuk sampai ya kurang. Nah, oleh karena itu kita berharap ya mudah-mudahan dengan ngaji, dengan kita memahami bagaimana tuntunan agama yang benar, kita bisa melakukan evaluasi perubahan demi perubahan. Ya mudah-mudahan aja. Ini sudah mulai panas ini kalau saya baca di medsos dikirimi oleh teman-teman bagaimana kelompok ini mencalonkan ini, kelompok ini mencalonkan, mulai. Kita jamaah Masjid Kebonsari jangan terpancing, tetap kita mengedepankan wal akhiratu khairul laka minal ula. Ingatlah bahwa kehidupan akhirat itu harus diupayakan. Bekal hidup di akhirat yang bisa selamat kalau kita di dunianya melakukan amal baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ngoten nggih. Ini bukan nasihat ya, tapi bagaimana kita evaluasi terhadap keadaan. Mengerikan, Bu. Sekarang saya dikirimi di medsos itu apa di WA, kadang-kadang berita-berita yang cukup mengerikan. Ya mudah-mudahan ojo sampai terjadi hal-hal yang menyakitkan. Kalau di Sudan itu Masya Allah kota-kota hampir jadi yang sudah dibangun sekian lama hanya gak sampai seminggu hancur berantakan. Ngoten nggih. Monggo Bapak dan Ibu ada yang perlu dikomentari? Itu kaitannya dengan permasalah perangan. Makanya akhir-akhir ayat yang terkait dengan ayat perang ini panjenengan ini semua nggih titeni semua. Antab salah diakhiri dengan wallahu waliyuhuma falyatawakkalil muttawakkalin itu. Falyatawakkalil mu'minun. Ketika sebelumnya juga begitu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kemudian di hari juga dengan wallahu sami'un alim. Ingat, jadi ada kekuasaan Gusti Allah yang di atas segala-galanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Allahumma taqabbal minna syiyamana wa salatana wa qiraatana wa qiyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna syiyamana wa salatana wa qiyamana wa qudana. Allahumma taqabbal minna syiyamana wa salatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa bil hasami nuran Babil besonin nuran. Allahumma taqabbal minhu wa taqabbal Allahumma ftahna abwaaba kulli khairin kama fatahtahu ala anbiya'ika wa rusulika wa ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semua pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah